Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Loving the Wounded Soul: Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia, karya Regis Magdi. Saya akan melanjutkan membaca bagian kelima, faktor eksternal. Bagian ini terdapat 5 bab, yaitu bab ke-15, Toxic Relationship. Siapkah kamu meninggalkan mereka? Bab ke-16, kehidupan modern, mengapa kita tidak bahagia? Bab ke-17, budaya, apakah depresi bisa diimpor? Bab ke-18, alam, benarkah lingkungan bisa membuat kita bahagia dan merana? Bab 19, kehamilan, ibu dan bayi sama-sama rentan. Bab 15, Toxic Relationship. Siapkah kamu meninggalkan mereka? Sebagian orang mengalami permasalahan mental karena tumbuh di lingkungan yang menanamkan benih depresi. Lingkungan yang penuh dengan amarah, kata-kata kasar, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ucapan yang merendahkan seperti kering dari apresiasi, cinta, dan kehangatan adalah atmosfer yang memicu tumbuhnya depresi. Sialnya, potensi paling besar yang menyediakan lingkungan seperti itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua, teman sekolah, dan guru di satu sisi bisa menjadi sosok yang mengajarkan kita cinta dan persahabatan. Namun di sisi lain mereka juga berpotensi mengajarkan kebencian dan ketakutan kepada kita. Orang-orang inilah yang kita sebut toksik, racun untuk kesehatan mental kita. Kehidupan ini ibarat koin yang selalu memiliki dua sisi. Pada bab ini kita akan melihat sisi yang jarang ingin kita bahas, sisi yang lebih sering ingin kita tutupi. Bab ini saya tulis untuk mewakili suara anak-anak yang menyimpan amarah kepada orang-orang terdekatnya, tetapi tak kuasa dan tak sampai hati mengungkapkannya. Rekaman di kepala kita. Setiap manusia memiliki rekaman yang terus berputar dalam pikirannya, seperti jangan melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu, kamu seharusnya begini tetapi malah begitu, dan seterusnya. Kita menginternalisasi suara-suara tersebut melalui kata-kata yang berulang kali diucapkan oleh pengasuh atau pendamping kita, misalnya orang tua dan nenek yang sebenarnya bertujuan baik. Sebagai contoh, kebanyakan orang tua ingin melindungi anaknya dengan mengatakan, jangan memegang kompor, jangan berbicara dengan orang asing, kamu harusnya bisa mengurus diri sendiri, dan perkataan lainnya. Pada satu sisi, kalimat tersebut membantu kita sebagai anak untuk memahami aturan sosial dan menghindari bahaya. Menjaga jarak dengan orang asing bisa jadi merupakan peringatan agar kita sebagai anak kecil tidak terlalu dekat dengan orang asing karena bisa menyebabkan terjadinya hal tidak menyenangkan seperti penculikan, perampokan, atau perdagangan anak. Namun di sisi lain ada kalanya kalimat-kalimat tersebut malah membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang penakut dan merasa tidak aman dengan dunianya. Ini terjadi karena orang tua yang cemas terus mengutarakan ujaran itu tanpa menjelaskan maksud dan alasannya. Akhirnya anak-anak pun merasa takut tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka takuti. Keadaan bisa menjadi ekstrim apabila orang tua itu tergolong pribadi yang otoriter dan overprotective. Perkataan yang biasanya terucap antara lain, kamu harus mendengarkan papa, pokoknya ya ini cara keluarga kita, kamu tidak boleh membuat keputusan sendiri begitu, tahu apa kamu.
Ujaran-ujaran itu menjadi rekaman yang terus berputar dalam pikiran si anak sampai-sampai ia tak berani mengambil keputusan apapun dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia bodoh, selalu salah pilih, dan tak becus dalam kehidupan. Ia pun dapat mengembangkan perasaan tidak berharga dan tidak mengenal dirinya karena setiap keputusan dalam hidupnya adalah keputusan orang tuanya. Tidak hanya kata-kata, intonasi saat berbicara pun punya pengaruhnya sendiri. Ketika orang tua cenderung mengekspresikan keinginannya melalui teriakan dan nuansa marah, anak akan merekamnya melalui penglihatan dan pendengarannya. Akibatnya, anak-anak pun memiliki kecenderungan untuk sulit mengendalikan emosi, bicara dengan selalu bertindak, dan ingin melawan. Hal ini terjadi karena isi kepala mereka dipenuhi oleh emosi-emosi negatif seperti amarah dan kebencian dibanding emosi-emosi positif seperti kasih sayang, pujian, dan kesabaran. Fenomena suara dalam pikiran ini terjadi di seluruh dunia. Dorothy Rowe, seorang psikiater dan penulis buku Depression, The Way Out of Your Prison, menjelaskan bahwa orang-orang yang pikirannya depresif seringkali memiliki penjara dalam pikirannya masing-masing. Penjara ini berupa kalimat-kalimat yang dimasukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi figur ayah atau ibu, bahkan belum mampu menyelesaikan emosinya sendiri ketika anak telah lahir. Masih ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan menikah atau memiliki anak karena berpandangan bahwa usianya sudah cukup, tetapi mengabaikan kesiapan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa menjadi orang tua adalah hal yang terjadi begitu saja. Tidak perlu memahaminya terlebih dahulu seperti dengan bertanya kepada orang yang berpengalaman atau membaca buku. Padahal ketika bekerja, mereka melakukan persiapan selama 16 tahun masa pendidikan formal. Orang tua seperti ini tak jarang membuat anak mereka memiliki potensi gangguan mental. Mempunyai anak untuk kepentingan diri sendiri, seperti kelak anak akan mengurus mereka di hari tua, sama saja menjadikan anak sebagai investasi masa depan yang kita atur tujuan hidupnya. Ada ungkapan lama, banyak anak banyak rezeki, yang seolah-olah membuat orang tua tidak ragu untuk mempunyai anak tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, kelahiran anak juga meningkatkan status sosial sebagai tanda kejantanan karena bisa menghamili istrinya, atau sebagai tanda perempuan seutuhnya karena bisa mengandung. Tak jarang ada keluarga yang mencibir anggotanya ketika lama belum mempunyai anak. Perkataan itu membuat mereka tak sabar untuk segera mempunyai anak tanpa memikirkan kesiapan batin mereka sendiri dalam merawat anak. Cibiran-cibiran ini seakan-akan menjadikan proses kelahiran sebagai sebuah kompetisi dan prestasi. Sungguh menyedihkan apabila orang tua melakukan segala sesuatu demi sama seperti apa yang orang-orang lakukan. Anak tumbuh besar, memasuki sekolah, menempuh perkuliahan, bekerja, menikah, memiliki anak, orang tua bahagia di hari pensiunnya. Orang tua dirawat dan dibiayai oleh anak maupun cucu mereka. Fase perkembangan ini terlihat wajar ketika kebutuhan kasih sayang anak terpenuhi dengan baik. Namun sayangnya, banyak orang tua yang mengharapkan fase ini terjadi begitu saja tanpa memberi contoh, mengasihi dengan tulus, dan tidak memahami keinginan anak yang berbeda sebagai seorang individu yang dapat berpikir secara mandiri. Akhirnya fase ini malah membuat anak merasa sebagai korban. Anak-anak seperti ini seringkali menjadi anak yang bermasalah. Sayangnya beberapa orang tua malah dengan cepat melabeli anaknya dengan label durhaka, sulit diatur, dan banyak mau tanpa meninjau kembali akar permasalahan yang menyebabkan perilaku tersebut. Misalnya, ketika anak jarang pulang atau belum punya keinginan untuk menikah, kita bisa menarik langkah mundur untuk mengevaluasi pola asuh yang membentuk perilaku tersebut. Apakah ada luka batin yang belum terselesaikan?
Beberapa di antara generasi muda saat ini memutuskan untuk menunda kehamilan anak hingga mereka merasa pulih dari luka batin yang diwariskan oleh orang tuanya. Mereka ingin merawat hewan peliharaan seperti anjing atau kucing untuk mengetahui rasanya mencintai tanpa menuntut. Tentu saja kita tidak bisa menuntut kucing agar pintar matematika, mahir bermain piano, dan menjadi dokter. Akibat berikutnya ada orang-orang yang kini malah berencana tidak memiliki anak karena khawatir akan mewariskan mental illness mereka kepada anak, atau menjadi orang tua yang sama buruknya atau bahkan lebih buruk seperti orang tua mereka. Di sisi lain, mulai banyak orang yang berpikir untuk mengadopsi anak karena jumlahnya yang sangat banyak. Mereka begitu prihatin dengan anak-anak yang terlahir tetapi dibuang oleh orang tuanya sendiri. Keinginan mereka adalah mengurangi penderitaan emosi anak-anak itu ketika dewasa nanti. Mereka ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang terlahir tanpa cinta. Marah ke orang tua, wajarkah? Merasa marah kepada orang tua kita adalah hal yang sangat wajar. Meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan norma budaya dan agama di sekitar kita. Marah dalam hal ini bukanlah memaki atau berteriak lantang, tetapi rasa kecewa dan amarah dalam hati. Ada beberapa kasus di mana orang tua begitu keras terhadap anak-anaknya, tetapi anak tidak bisa membalas rasa marahnya karena tidak sepantasnya hal itu dilakukan. Penyangkalan rasa marah ini hampir selalu terjadi karena adanya persepsi bahwa orang tua memiliki posisi paling atas dalam hierarki rumah tangga. Kita membentuk pikiran bahwa orang tua tidak pernah salah. Apapun yang orang tua lakukan adalah untuk kebaikan kita. Memang konsepsi itu sangatlah baik, tetapi realitas tidak selalu berlaku demikian. Ada orang tua yang memperlakukan anak mereka dengan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Ada pula orang tua yang sebenarnya sangat mengasihi anaknya tetapi tidak tahu cara menunjukkannya. Mereka memiliki masalah emosi yang tidak pernah diselesaikan sejak mereka masih remaja. Akibatnya, tanpa disadari mereka melampiaskan kekhawatiran dan kecemasan mereka akan kehidupan secara berlebihan kepada anaknya. Akibat dari konsepsi yang tertancap kuat di kepala kita, anak-anak yang tersiksa dalam keluarga malah marah kepada dirinya sendiri karena bersikukuh menahan emosi kepada orang tuanya. Mereka memandang diri sebagai anak durhaka, tidak bisa diatur, dan pantas disalahkan jika menunjukkan kemarahannya. Dalam pikiran mereka, terngiang saya layak dihukum oleh kehidupan, atau saya pantas sial karena saya anak nakal, sebagai cara untuk melindungi nama baik orang tuanya. Segala ekspresi marah yang dialihkan ke dalam diri anak menjadi sangat destruktif bagi jiwa mereka. Oleh sebab itu, setiap anak wajib menyadari bahwa rasa marah dalam batin yang mereka miliki sangatlah wajar dan bukan sebuah kesalahan, karena mereka tidak perlu menyalahkan diri apabila merasakan amarah tersebut. Tidak sedikit anak yang berusaha mencintai orang tua mereka karena perasaan bersalah yang ditanamkan oleh masyarakat, norma budaya, dan agama. Banyak anak yang kecewa atas perlakuan orang tuanya, tetapi mengatakan bahwa orang tua mereka adalah yang terbaik di dunia. Mereka menipu diri sendiri dan mencoba menutupi perasaannya. Lebih ironi lagi, mereka juga menyimpan kebencian terhadap orang tuanya, justru menjadikan membahagiakan orang tua sebagai tujuan akhir kehidupan mereka. Hingga akhirnya ketika orang tua mereka meninggal, yang tersisa pada mereka hanyalah kekosongan, ketiadaan arah, dan rasa kecewa akan kasih yang tak pernah dirasakan. Teman, atasan, kekasih, dan dosen. Tidak hanya orang tua, kita pun bertemu dengan banyak orang yang memiliki perannya masing-masing. Misalnya, atasan di kantor yang penuh kritik, rekan kerja yang bermuka dua, teman yang suka bergosip, dosen yang terlalu tinggi standarnya, hingga kekasih yang
Gaslight seorang yang sering berbuat seenaknya, tetapi sangat manipulatif dan membuat semua pertengkaran seolah berakar dari perilaku pasangannya. Orang-orang seperti ini juga berkontribusi dalam memicu depresi pada diri kita. Kamu tidak becus, kamu tidak bisa apa-apa, atau kamu tidak berguna adalah perkataan yang menambah rekaman di pikiran kita. Mereka dapat memasukkan kata-kata itu ke benak kita melalui perkataan verbal, gestur tubuh, atau mengakulasikan kita secara sosial sehingga kita merasa berbeda dan tak pantas berhubungan dengannya. Kita lebih banyak mendapatkan kumpulan perkataan negatif dari orang-orang terdekat kita. Kadang kita menelan semuanya tanpa bisa berpikir jernih mengenai kualitas diri kita yang sebenarnya. Tak jarang kita menjadi sakit hati akibat perkataan dan perbuatan orang-orang terdekat kita, tetapi segan untuk menyampaikannya. Terkadang kita berharap mendengarkan kata maaf dari orang tua, kakak, dan orang-orang terdekat yang pernah melukai kita. Sayangnya kata maaf tidak ada dalam kamus mereka, sehingga kita tidak akan pernah mendengarnya. Susahnya menjadi orang baik. Selain menambah rekaman di kepala kita, seringkali orang-orang di sekitar kita juga meletakkan ekspektasi yang menjadi beban di pundak kita. Kita di mana untuk menjadi manusia sempurna di segala sisi kehidupan. Rasanya kita tidak punya ruang untuk menjadi pribadi yang bebas dari tuntutan. Rasanya menjadi biasa-biasa saja adalah sebuah kesalahan dan ancaman. Kita menjadi terancam dengan ego kita dan dengan pandangan orang lain akan kita. Menjadi orang baik sebenarnya sangat mudah. Susahnya adalah menjadi orang baik versi ayah, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan dengan gaji tinggi. Versi ibu, menikah dengan pasangan berkecukupan, melangsungkan pesta yang megah, punya anak. Versi teman, harus pintar, mengerti gosip terkini, bisa diajak nongkrong, dan menjadi baik versi seluruh orang di dunia ini yang mengenal kita. Sudah saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa nilai hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Target apa yang ingin kita raih? Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan penuh kemantapan, pendapat dan ekspektasi orang-orang di luar diri kita tidak akan menjadi beban. Seringnya seseorang memikul beban ekspektasi karena ia belum mengetahui apa yang benar-benar ingin ia kerjakan. Siapkah kita meninggalkan mereka? Perjalanan depresi saya menunjukkan bahwa kadang ketika kita berani meninggalkan orang-orang yang memicu depresi, kita justru akan menemui banyak orang baru yang tak pernah kita sangka. Saya tidak tahu siapakah pemicu depresi saya. Apakah ibu saya yang sangat pencemas, atau ayah saya yang tidak pernah bangga dengan saya, atau kakak saya yang tidak pernah puas dengan pencapaian saya, atau apakah teman-teman sekolah yang pernah merundung saya, atau apakah memang semua itu karena faktor bawaan di dalam tubuh saya. Kebingungan itu membuat saya memutuskan satu hal besar dalam hidup saya, yaitu meninggalkan semuanya. Ketika berada di Inggris selama 1 tahun, saya berhenti berkomunikasi dengan keluarga saya. Saya meninggalkan surat sebanyak 11 halaman untuk keempat kakak saya, 7 halaman untuk ayah saya, dan 6 halaman untuk ibu saya. Saya menjelaskan bahwa saya mengalami depresi tahunan dan memiliki keinginan bunuh diri. Saya menceritakan semua kekecewaan saya atas hidup ini, atas perlakuan mereka, dan atas perlakuan teman-teman sekolah saya. Saya juga mengganti kontak WhatsApp dan menutup semua akun di media sosial saya. Saat itu, saya memutuskan untuk memulai hidup baru. Setelahnya, saya jadi benar-benar paham siapa kawan dan siapa lawan, siapa orang yang bertahan dan siapa yang membicarakan saya di belakang. Orang-orang yang bilang saya cari perhatian, saya error, saya ribet, dan saya penuh energi negatif, akhirnya saya tinggalkan. Ketika perlahan-lahan pulih, saya pun menemukan puluhan orang yang secara tulus ingin berteman dengan saya. Komunikasi saya dan keluarga pun menjadi lebih terbuka,
Namun harus diakui bahwa proses menyepi itu diiringi dengan kekosongan yang sangat dalam. Setahun tidak mengontak keluarga dan teman-teman dekat rasanya sungguh menyiksa. Namun dari proses itu saya juga belajar banyak tentang arti rindu dan kasih sayang. Saya sadar bahwa jarak dapat menjauhkan, tetapi juga dapat menyembuhkan. Saya juga bisa melihat banyak hal dari perspektif yang jauh lebih jernih. Masih ada beberapa sahabat dekat yang benar-benar setia dan berusaha menghubungi saya terus-menerus. Semua proses itu membuat saya benar-benar belajar menghargai arti persahabatan. Menyalahkan orang bukanlah kunci. Menyalahkan mereka yang telah memberi luka tidak akan menyelesaikan masalah. Namun menarik diri sesaat dapat membantu kita memahami asal-muasal pikiran negatif kita. Seperti yang telah kita bahas, menyalahkan orang-orang yang berkontribusi dalam depresi kita tidak akan memberi arti apapun. Karena depresi dan gangguan mental lainnya juga memiliki landasan biologis. Kita harus melihat lebih luas lagi bahwa ada banyak orang yang tinggal dalam hubungan yang toksik tetapi tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Menyalahkan orang tua tidak dapat menjadi solusi seutuhnya, karena perlu didasari bahwa mereka juga merupakan korban dari kehidupan ini. Bagaimanapun, kita semua adalah korban kehidupan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, mau sampai kapan menjadikan diri kita sebagai korban? Jika Anda adalah pembaca yang kebetulan rentan mengalami gangguan mental, tugas yang perlu dilakukan adalah memutus rantai yang telah membuat kita terjebak dalam depresi. Misalnya, depresi atau gangguan mental yang kita alami terjadi karena orang tua yang masih memiliki masalah emosi atau trauma yang belum selesai. Maka kita perlu memutus rantai trauma-trauma itu. Jika permasalahannya adalah cara berkomunikasi, hentikan mengimitasi pola itu dan bangunlah komunikasi yang lebih sehat. Jadilah orang tua, teman, dan pasangan yang membuat suasana kondusif dan suportif sehingga tidak ada lagi anak-anak yang perlu menyembuhkan diri dari masa lalunya. Kita juga perlu menjaga tindak dan tutur perilaku kita agar tidak ada orang yang harus menyembuhkan dirinya karena ucapan atau perbuatan kita. Kadang, tanpa disadari, bisa jadi kitalah yang merupakan toxic person. Alangkah pentingnya untuk bisa memahami, menerima, dan memperbaiki diri kita. Bab 16. Kehidupan modern. Mengapa kita tidak bahagia? Ruby Wax pernah mengalami depresi yang cukup panjang hingga harus memasuki rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ia memutuskan mengambil langkah ekstrim, mempelajari neurologi dan meditasi sebagai cara untuk mengenali dan menyembuhkan depresinya. Dia menyelesaikan kuliah S2 di Oxford untuk memahami manfaat meditasi bagi neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dengan dan membentuk koneksi neuron baru yang lebih adaptif pada otak. Pada bab ini saya ingin menjelaskan kompleksitas manusia modern dalam buku Saint New World, Taming the Mind yang ditulis oleh Ruby Wax. Ia menyebutkan bahwa otak manusia tidak kompatibel dengan abad ke-21. Terlalu banyak tantangan, stresor, dan informasi yang membanjiri otak manusia, dari berita artis, lalu lintas, serangan teroris, hingga bencana alam. Otak kita yang kecil ini tidak bisa menampung informasi yang terlalu banyak. Tidak heran jika pusing dan kebotakan menjadi epidemi manusia modern. Generasi milenial, generasi paling pintar dengan keadaan finansial terburuk. Generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia. Banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi hingga gelar master dan doktoral. Generasi milenial juga merupakan generasi yang tahu banyak hal, karena selain pendidikan tinggi, media belajar melalui berbagai platform juga tersedia.
seperti YouTube, TikTok, Massive Online Open Course (MOOC), atau bahkan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Ironisnya, meskipun begitu, generasi milenial juga merupakan generasi yang paling dibayar rendah. Harga berbagai kebutuhan pokok dan properti semakin meroket tajam, lapangan pekerjaan semakin sedikit, dan dipenuhi persaingan. Gaji sebagai pegawai baru pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi baby boomers dan generasi X yang dapat membeli rumah dengan bekerja sebagai guru atau pegawai administratif. Untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi, jumlah uang yang dikorbankan pun semakin besar. Di Amerika, banyak anak muda berpendidikan tinggi hidup dan bekerja hanya untuk membayar utang biaya pendidikan yang mereka pinjam selama berkuliah. Di Indonesia, biaya pendidikan di kampus negeri pun semakin mahal. Tetapi setelah lulus, gaji yang didapatkan hanya cukup untuk bertahan hidup dan berlibur sesekali. Lapangan pekerjaan pun semakin sempit. Untuk menjadi junior researcher, seorang diharapkan punya pengalaman kerja selama 10 tahun, sebuah waktu yang relatif lama untuk jabatan yang masih awal. Tidak sedikit lulusan S2 yang bekerja bertahun-tahun sebagai sukarelawan di organisasi sosial yang mengurusi lingkungan dan alam sebelum mereka bisa menuliskan CV yang panjang dan mendapatkan pekerjaan impian. Untuk mencapai titik itu, banyak generasi milenial yang harus tetap bergantung pada orang tua yang membuatnya merasa saya merepotkan, saya payah. Selain perasaan tidak berguna dan menyusahkan, tuntutan untuk hidup stabil, memiliki rumah, dan melangsungkan pernikahan dengan megah menjadi sebuah beban sosial yang harus ditanggung generasi milenial. Di tengah pekerjaan yang hanya memberikan status kontrak, belum lagi mereka yang harus menyiapkan tabungan untuk menopang biaya hidup orang tua yang akan pensiun. Selain tuntutan dari keluarga, generasi milenial pun punya banyak kebutuhan baru yang tidak ada di zaman sebelumnya. Misalnya, kebutuhan membeli berbagai perangkat elektronik, traveling, ikut kursus parenting, digital branding, investasi, dan lainnya. Generasi milenial dituntut untuk semakin banyak tahu dan semakin sempurna. Zaman ini membuat generasi milenial hidup dalam tuntutan, utang, cicilan, dan tanggungan, dan juga tunggakan yang bisa memicu stres. Media sosial. Menurut Ruby Works, manusia modern seperti anak burung yang berteriak tweet 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 untuk meminta makan pada induknya. Bedanya, anak burung meminta cacing, sedangkan kita meminta love, like, share, dan follow pada akun media sosial kita. Harga diri manusia modern seringkali ditentukan oleh hal-hal artifisial di media sosial. Hal pertama yang kita lihat ketika bangun dari tidur dan hal terakhir yang kita lihat sebelum tidur adalah notifikasi media sosial. Setiap kali kita ada waktu senggang, bahkan ketika berada di toilet, kita mengakses media sosial. Kita merasa terhubung dengan orang-orang dengan unggahan yang mengisahkan kesehariannya. Tak jarang kita merasa rendah diri ketika yang kita tonton sedang melakukan hal-hal yang fancy, sementara kita tidak. Jika dahulu Rain Distortus mengatakan, I think therefore I am. Saya berpikir maka saya ada. Sekarang filosofi kita bergeser, I'm busy, therefore I am. Saya sibuk, maka saya ada. Sayangnya kita sering sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Busy over nothing. Media sosial membuat kita selalu sibuk karena khawatir ketinggalan. Fear of missing out, FOMO. Setiap saat kita dituntut untuk melihat segala hal yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui. Sementara unggahan dari orang-orang hanya mencantumkan keindahan dan kesempurnaan hidup. Kita merenungi detail kekurangan dalam hidup kita. Kita membandingkan 24 jam kekurangan kita dengan 1 detik momen bahagia yang diunggah orang lain.
Hal-hal ini membuat kita merasa bukan apa-apa dan tidak berharga. Manusia modern sama dengan manusia yang kekurangan makna hidup. Manusia pada zaman dahulu tidak butuh makna hidup. Mereka berfokus untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan dasar seperti mencari makan, berburu atau bertani, mencari tempat tinggal, dan membangun koloni. Tubuh mereka selalu bergerak dan hubungan mereka dengan komunitasnya sangatlah erat. Mereka tidak perlu mempertanyakan makna kehidupannya karena mereka sama-sama mempunyai tujuan untuk bertahan hidup dari serangan binatang buas, perubahan cuaca yang ekstrim, dan sebagainya. Keutamaan dari hidup mereka adalah kebersamaan, berbeda dengan manusia modern yang kebutuhan dasarnya tercukupi. Manusia modern terlahir dalam rumah yang bertembok kuat dan beratap. Tidak ada lagi kebutuhan dasar yang perlu dikhawatirkan, kecuali penghasilan. Semua kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar itu menyisakan pertanyaan, jika semua itu telah tercukupi, untuk apa hidup ini? Manusia modern cenderung mandiri dan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga jarang berinteraksi dengan komunitas. Keterlepasan kita dari kelompok, individuality, itu membuat kita menanyakan peran kita di dunia. Orang-orang mencarinya dari permukaan yang terang hingga gorong-gorong yang gelap. Ada yang mencari dalam ketenangan agama, tetapi ada pula yang terjerumus sebagai pelaku bom bunuh diri. Semua ini untuk menenangkan hati kita tentang apa makna hidup ini. Manusia modern versus manusia prasejarah. Manusia prasejarah adalah manusia yang berbahagia. Ancaman yang mereka hadapi hanya dua, cuaca dan hewan buas. Ketika badai datang, mereka harus segera berlindung bersama koloninya. Ketika hewan buas menyerang, mereka punya dua pilihan, dimangsa atau memburu hewan itu untuk pesta bersama. Jika berhasil membunuh, mereka akan merasa senang, dan kortisol, hormon stres dalam tubuh mereka akan turun, sementara serotonin, hormon kebahagiaan, akan meningkat. Manusia modern menerima terlalu banyak stresor setiap harinya, dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari hingga pekerjaan di kantor yang belum selesai padahal mendekati waktu tenggang. Kita bertemu dengan orang-orang yang tidak pasti menyenangkan, dari guru yang galak, teman yang menyebalkan, hingga supervisor yang selalu mengkritik pekerjaan kita. Informasi bencana alam, kriminalitas, bobroknya ekonomi, dan sebagainya membanjiri otak kita. Tak heran jika kortisol, kita selalu dalam keadaan aktif, sementara ancaman-ancaman itu tidak bisa kita enyahkan begitu saja seperti memburu binatang. Manusia prasejarah tidak punya cermin yang jelas yang memperlihatkan gigi mereka yang menguning akibat tidak pernah gosok gigi. Manusia modern hampir setiap hari menatap cermin untuk memastikan ia layak untuk dilihat orang lain. Kita kecewa dengan diri sendiri jika lekuk tubuh kita tidak sempurna seperti yang orang-orang inginkan. Kita kecewa jika perut dan lengan belum berotot seperti artis. Kita kecewa dengan satu jerawat yang muncul di tengah kening. Kita mengkritik semua yang ada di tubuh kita. Tak heran jika low body image menjadi wabah penyakit manusia modern. Manusia prasejarah atau setidaknya manusia yang hidup sebelum revolusi industri 1.0. Sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, mempunyai banyak waktu senggang. Mereka menghabiskan waktu untuk membuat kerajinan, menari, melaksanakan upacara adat, ibadah, dan menikmati pemandangan alam. Berbeda jauh dengan kita sekarang yang hidup di era multitasking, interupsi dari smartphone, notifikasi pesan pribadi, media sosial, dan sebagainya. Kegiatan multitasking ini memenuhi otak kita dan perlahan-lahan merusak fungsinya. Semua itu membuat kita selalu bertanya-tanya, kapan kita bahagia? Manusia modern versus hewan. Anjing dan kucing peliharaan hampir tidak memiliki pikiran negatif dan tidak memikirkan masa depan.
Mereka hanya memikirkan kebahagiaan dan cara berbahagia pada momen yang dimiliki. Sebaliknya, manusia modern sering berpikir negatif dan mengkhawatirkan masa depan. Hewan peliharaan kita lebih bahagia daripada manusia modern, dan kita perlu menerima fakta itu. Kucing tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri karena sofa yang ia cakar-cakar ketika masih berusia 10 bulan. Namun manusia bisa mengingat kesalahan puluhan tahun lalu dan belum memaafkan dirinya. Kita menyiksa diri sendiri dengan perasaan bersalah dan merasa bahwa kita pantas menerima hukuman. Kata-kata negatif seperti saya tak pantas, saya bodoh, saya durhaka, saya jelek, sangat sering kita lontarkan kepada diri sendiri. Anjing dan kucing juga tidak ragu ketika membutuhkan kasih sayang. Ketika ingin diperhatikan, mereka tak akan ragu meminta. Kucing akan segera mendekati kita, mengeluskan kepala dan tubuhnya ke kaki kita, menghampirkan badannya, dan meminta kita mengusap perutnya. Anjing akan menggoyangkan ekornya, melompat ke pangkuan kita, menjilat dan menatap kita dengan tatapan memohon. Hampir selalu permintaan mereka dipenuhi, berbeda dengan manusia modern yang tidak bisa langsung memeluk siapa saja. Mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dari orang-orang tertentu dengan berbagai kompleksitas seperti apakah orang itu menyukaiku juga, apakah tindakan ini tidak mengurangi rasa sayangnya, apakah permintaan ini sopan untuk diutarakan. Kerumitan itu membuat kita kesulitan meraih kasih sayang yang kita dambakan. Manusia modern selalu berkompetisi. Peringkat di sekolah, indeks prestasi kumulatif, nilai ujian, dan jumlah harta menjadi tolak ukur kesuksesan manusia modern. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan posisi nomor satu dalam segala hal. Di satu sisi, hal itu baik karena mendorong kita untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, perasaan kompetitif itu menjadikan kita terisolasi dari dunia. Kita merasa kesepian karena semua orang menjadi saingan di hidup kita. Alam bawah sadar kita menganggap semua orang sebagai saingan, entah itu teman sekolah, rekan kerja, atau bahkan saudara kandung sendiri. Matahari dan bulan bersinar di waktunya masing-masing dan memiliki pengagumnya sendiri-sendiri. Sedangkan manusia modern selalu ingin menjadi pusat perhatian dan dipuji. Kita selalu ingin dilihat sebagai sosok yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Kebutuhan kita untuk menjadi yang terbaik membuat kita menutup rapat kelemahan dan kekurangan. Kita tidak ingin orang lain mengetahuinya kekurangan karena hal tersebut menjadi ancaman untuk harga diri kita. Lalu harus bagaimana? Manusia modern menghadapi krisis yang sangat besar. Otak manusia tidak dirancang untuk hidup dalam perasaan sepi yang berkepanjangan, dan tubuh manusia tidak dirancang untuk menerima informasi yang sangat banyak. Manusia modern juga memiliki kortisol dalam level yang konstan tinggi. Untuk permasalahan ini, Ruby Wax menawarkan dua solusi, yaitu meditasi dan segala sesuatu yang bisa membantu kita tetap waras. Meditasi atau mindfulness adalah salah satu cara melatih pikiran agar bisa lebih jernih dalam memikirkan, mengevaluasi, dan merasakan pikiran, emosi, serta sensasi tubuh kita. Kita akan berfokus pada nafas untuk latihan membiasakan otak kita berkonsentrasi pada satu hal, bukan berpindah-pindah dari satu hal ke hal lainnya tanpa henti. Dengan berlatih mengembangkan kesadaran melalui meditasi, seseorang akan mampu menyadari segala hal yang terjadi dalam dirinya. Ia akan lebih peka terhadap emosi yang muncul dan pikiran maupun lamunan yang tak terarah serta terhadap sensasi di tubuh. Misalkan ketika mulai ada pusing atau kaku di leher dan pundak. Meditasi tersebut dapat membantu seseorang menyadari dirinya secerah langit biru. Seringkali kesedihan dan pikiran negatif muncul seperti awan kelabu. Sayangnya kondisi batin kita yang keruh membuat kita terpaku pada awan kelabu itu dan menganggap bahwa hidup selamanya akan dipenuhi awan kelabu.
Latihan meditasi dapat membantu kita melihat hidup ini secara apa adanya. Kita dapat menyadari bahwa hidup ini tidak hanya berisi awan kelabu, tetapi juga warna-warna lain. Jika tidak cocok dengan meditasi, masih ada banyak hal yang bisa membantu kita mengistirahatkan pikiran dari kesibukan tanpa henti. Entah itu buku, mewarnai, berenang, jogging, menyulam, merajut, atau meracik kopi. Temukan yang paling sesuai dengan diri kita. Apabila merasa tidak ada yang bisa menjadi pegangan ketika stres, sudah saatnya Anda mengunjungi psikolog atau psikiater. Bab 17. Budaya, apakah depresi bisa diimpor? Bagi orang-orang yang pernah tinggal lama di Eropa atau Amerika, mereka pasti mengetahui bahwa masuk angin hanyalah konsep khas di Indonesia. Warga di sana tidak mengenal masuk angin meskipun ada badai salju. Mereka hanya menamakan meriang dan flu sebagai cold. Di Indonesia, khususnya di Bali, kita juga bisa melihat orang barat yang mengendarai sepeda motor dengan bertelanjang dada sambil membawa papan seluncur, tetapi tidak ada yang masuk angin. Masuk angin adalah keyakinan kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sesuai kebiasaan, mengobatinya adalah dengan kerokan. Sebenarnya, penyakit yang berkaitan dengan angin adalah penyakit khas orang Asia, penyakit kelebihan angin atau Kyogu yang dialami oleh orang-orang di Kamboja merupakan salah satu contoh. Kyogu adalah penyakit yang membuat orang-orang di Kamboja jatuh pingsan karena mereka merasa pusing, mual, serta sakit di leher dan tangan yang diakibatkan oleh angin yang menekan dari dalam perut. Biasanya orang-orang yang mengalami Kyogu memiliki pengalaman traumatis atau sedang mengalami stres akibat permasalahan hubungan interpersonal dan pekerjaan. Selain di Kamboja dan Indonesia, gangguan atau penyakit yang terkait angin juga dialami oleh orang-orang Tibet, Vietnam, dan Thailand. Selain penyakit yang terkait angin, ada juga penyakit yang terkait dengan elemen air dan api. Misalnya penyakit Semenlos di India dengan gejala-gejala seperti rasa lelah, jantung berdebar, insomnia, susah konsentrasi, dan perasaan bersalah. Semen-Lows biasanya diakibatkan oleh keyakinan bahwa semen adalah unsur air yang penting bagi tubuh manusia, sehingga sering masturbasi akan menyia-nyiakan unsur air di dalam dirinya. Perasaan bersalah itu membuatnya merasakan gejala-gejala dari penyakit Semen-Lows. Ada juga penyakit fire illness, Hwapyong di Korea, yakni sensasi panas di sekitar perut atau dada karena menahan rasa marah yang amat besar. Orang-orang yang mengalami fire illness biasanya sangat mudah marah dan melampiaskan sensasi panas di tubuh mereka dengan berteriak atau melempar barang. Di negara-negara Asia, penyakit fisik memiliki ciri yang unik dan biasanya terkait dengan elemen alam seperti air, udara, tanah, dan api. Keterkaitan ini terjadi karena sistem kepercayaan masyarakat Asia sangat berkaitan dengan keseimbangan unsur di alam semesta dan unsur di dalam diri sendiri. Misalnya, setiap tahun baru Cina ada sebutan masing-masing untuk tahun seperti tahun babi tanah, tahun kambing api, atau tahun naga air. Tradisi Jawa dan Sunda juga sangat kuat dengan elemen-elemen alam yang berbeda setiap harinya. Seseorang anak yang lahir pada hari tertentu akan memiliki kecenderungan elemen alam yang menentukan wataknya. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah depresi adalah sebuah penyakit yang dialami oleh seluruh manusia di berbagai penjuru dunia, atau apakah sebenarnya depresi adalah penyakit yang berasal dari satu negara kemudian menyebar ke negara-negara lain. Anoreksia disebut sebagai gangguan khas yang berasal dari barat dan menular ke berbagai penjuru dunia. Seiring menyebarnya media, standar cantik yang harus tinggi, berambut lurus, panjang,
bermata biru, bertubuh langsing dan pinggang yang kecil dan pantat yang besar seperti Barbie dan model Victoria's Secret terbentuk di barat dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan meski Barbie dan Victoria's Secret telah memperbanyak perwakilan warna kulit dan tipe rambut, tetap saja standar kecantikan yang sebelumnya telah terlanjur menyebar. Wacana ini membuat banyak perempuan merasa kurang cantik ketika bercermin. Ethan Waters, penulis buku Crazy Like Us, The Globalization of the Western Mind, mengemukakan bahwa gangguan mental yang sekarang mewabah di dunia adalah efek dari globalisasi. Setidaknya ada 3 gangguan yang ditulis oleh Ethan Waters mengenai globalisasi gangguan mental, yakni post-traumatic stress disorder di Sri Lanka, anoreksia di Hong Kong, dan depresi di Jepang. Ketiganya akan kita bahas untuk lebih memahami secara komprehensif mengenai ekspor-impor gangguan jiwa. Post-traumatic stress disorder (PTSD) di Sri Lanka. Post-traumatic stress disorder sendiri adalah stres berat yang diakibatkan trauma seperti perang atau pengalaman buruk. Orang ini sering mengalami mimpi buruk mengenai kejadian traumatisnya. Pada 25 Desember 2004, Debra Wentz, kepala New Jersey Association of Mental Health, datang ke Sri Lanka untuk menghadiri pernikahan anak temannya. Keesokan harinya terjadi bencana di sana, yakni tsunami. Sebagai seorang praktisi kesehatan mental, Debra langsung memikirkan dampak psikologis dari bencana alam. Ia menghubungi kolega-koleganya yang berada di Amerika mengenai dampak luar biasa dari tsunami di Sri Lanka. Banjir pasca tsunami itu menghancurkan rumah-rumah sehingga banyak orang tidak punya tempat tinggal dan anak-anak kehilangan orang tuanya. Ia juga menghubungi perusahaan farmakologi di Amerika untuk bersiap-siap menyediakan pasokan obat untuk warga Sri Lanka yang terkena PTSD. Debra Wentz dengan kerangka berpikirnya sebagai pekerja kemanusiaan di bidang kesehatan mental segera menghubungi Perdana Menteri Sri Lanka dan media-media lokal mengenai kemungkinan PTSD setelah bencana. Semua media lokal dan internasional kemudian menyebutkan potensi masyarakat Sri Lanka terkena PTSD. Pada tahun itu, seluruh pembaca berita berbahasa Inggris di seluruh dunia mengunduh gagasan bahwa PTSD adalah cara manusia merespon trauma secara psikologis. Hari-hari berikutnya ratusan psikiater, psikolog, dan konselor dari berbagai penjuru dunia datang ke Sri Lanka untuk membantu proses trauma healing. Mereka mengasosiasikan bahwa PTSD setidaknya bisa dilihat dari beberapa gejala. Pertama, mengalami kembali trauma seperti lewat mimpi atau kilasan balik memori yang sangat mengganggu. 2. Mati rasa emosi serta penghindaran tempat, orang, atau kegiatan yang mengingatkan akan trauma. Ketiga, peningkatan kewaspadaan seperti sulit tidur dan berkonsentrasi, merasa gelisah, mudah tersinggung, dan mudah marah. Warga Sri Lanka diminta untuk menyadari gejala-gejala yang mungkin muncul pada dirinya dan keluarganya. Mereka juga diberitahu mengenai cara penyembuhan PTSD, yaitu dengan terapi bersama psikolog dan konsumsi obat. Mereka juga dibagi ke dalam grup-grup kecil dan difasilitasi dengan terapi kelompok. Padahal, penelitian terhadap masyarakat Sri Lanka membuktikan bahwa masyarakat tradisional tidak mengenal istilah PTSD dan tidak mengalami PTSD dalam level psikologis mereka. Masyarakat Sri Lanka sebagaimana kebanyakan masyarakat Asia tidak mengenal pemisahan tubuh dan jiwa selayaknya masyarakat di barat. Orang-orang Sri Lanka menunjukkan stres dan trauma mereka melalui pegal-pegal, sakit di badan, atau nyeri. Tubuh dan emosi mereka adalah satu. Tidak ada kosakata depresi, trauma, atau PTSD dalam kamus mereka.
Konsep-konsep itu juga tidak pernah mereka rasakan. Namun seiring edukasi mengenai PTSD, terapi kelompok, dan pemberitaan media mengenai PTSD yang membanjiri Sri Lanka, masyarakat mulai menginternalisasi konsep itu ke dalam diri secara bertahap. Beberapa masyarakat akhirnya menceritakan stres mereka yang sebelumnya lebih terasa di fisik, sebagaimana pengalaman trauma selayaknya 3 gejala PTSD yang diasosiasikan oleh para praktisi kesehatan mental dari Barat. Kedepannya, ketika ada bencana lagi, entah itu bencana alam, nuklir, peperangan, respon-respon dengan gejala PTSD lah yang akan mereka tunjukkan. Proses ini dinamakan illness negotiation, yaitu ketika dokter berusaha menjelaskan gejala seharusnya yang dialami dan pasien berusaha mengalami gejala tersebut agar penyakit dapat dipahami dokter dan disembuhkan. Cara kita sakit dan cara kita mengalami emosi berubah seiring dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita mengenai penyakit tersebut. Anoreksia di Hong Kong. Dr. Xing Li, peneliti anoreksia di Cina, mengemukakan bahwa orang-orang di Cina mengalami anoreksia dengan cara yang berbeda dengan orang-orang di Amerika. Anoreksia termasuk dalam klasifikasi gangguan makan, eating disorder, yang ditandai dengan penurunan berat badan berlebihan yang disebabkan oleh kelaparan yang disengaja, self-starvation. Orang-orang yang mengalami anoreksia biasanya memiliki badan yang sudah kurus tetapi selalu merasa gemuk sehingga harus menguruskan badannya. Orang-orang di Cina tidak menunjukkan gejala seperti takut gemuk. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka overweight atau terlihat gendut. Anoreksia versi Cina adalah sebuah perasaan duka dan cemas yang membuat seseorang tidak nafsu makan. Namun anoreksia Cina itu hilang seiring waktu dan tergantikan oleh anoreksia ala Barat. Pergeseran tersebut didukung oleh maraknya produk pelangsing tubuh dan produk kecantikan yang saat itu mendominasi 90% konten majalah populer di Cina. Ditambah lagi, hampir semua media massa cetak di Cina pada masa itu menampilkan foto before after perempuan yang kurus setelah mengikuti program tertentu. Hal-hal itu memberikan standar baru bagi para perempuan di Cina sehingga mereka terobsesi untuk kurus. Padahal bagi orang Cina memiliki badan berisi bukanlah masalah. Ada pepatah Cina, yakni bisa makan adalah keberuntungan. Bertambah berat badan berarti pertanda keberuntungan, dan orang gemuk lebih beruntung. Pasien-pasien anoreksia yang tercatat dalam sejarah psikiatri Cina tidak makan dalam porsi banyak karena mereka mengalami sebuah kecemasan dan perasaan sedih yang mendalam. Salah satu pasien yang ditangani Dr. Li, seorang wanita bernama Chiao yang memiliki tubuh yang sangat kurus sampai tulangnya menonjol dengan jelas, matanya cekung dan kulitnya sangat kering. Chiao tidak takut dengan kegemukan, malah ia tidak merasa gemuk sama sekali. Ia menyadari bahwa tubuhnya sangat kurus dan ia tidak mau makan, bukan karena takut gemuk, selayaknya orang-orang yang mengalami anoreksia di Amerika. Chiao mulai tidak mau makan, tidak bisa makan semenjak ia ditinggal kekasihnya yang pergi ke Inggris. Perasaan kecewa dan sedih yang mendalam itu terwujud dalam bentuk rasa tidak lapar. Selayaknya di Sri Lanka, masyarakat di Cina dan di Asia pada umumnya tidak mengenal dualitas atau pemisahan antara tubuh dan jiwa. Mega marketing depresi di Jepang. Dr. Kiermaier adalah seorang direktur divisi sosial dan transkultural psikiatri di McGill University. Selain aktivitasnya dalam dunia akademik, ia juga memiliki tempat praktik pribadi. Dr. Kiermaier merasa dirinya kaya dalam dunia akademik karena prestasi, jabatan, dan juga praktik pribadinya. Namun dia baru tahu bahwa dia tidak begitu kaya
saat dirinya tiba di Kyoto. Kehadirannya di Kyoto adalah untuk memenuhi undangan sebuah diskusi ilmiah. Ia disponsori oleh GlaxoSmithKline, sebuah perusahaan obat-obatan psikotropika. GlaxoSmithKline memberikannya fasilitas, pesawat, hotel, serta makanan terbaik yang tidak akan pernah bisa Dr. Kiermaier nikmati dengan seluruh tabungan di masa hidupnya. Saat itu, Dr. Kiermaier mulai bertanya-tanya, mengapa saya mendapat fasilitas semewah ini? Lambat laun Dr. Kiermaier menyadari bahwa kehadiran dirinya dan ilmuwan dunia top lain adalah bagian dari rencana perusahaan tersebut untuk memasarkan Paxil Paroxetine, salah satu jenis obat depresi, untuk masyarakat Jepang. Para ilmuwan ternama itu diminta mendiskusikan peran budaya dalam membentuk pengalaman gangguan mental yang ternyata digunakan oleh GlaxoSmithKline untuk merumuskan strategi marketing depresi yang bisa dipahami orang Jepang agar obat-obatan mereka laku. Masyarakat Jepang sebenarnya memiliki istilah sendiri untuk mendeskripsikan sesuatu keadaan yang mirip depresi. Pertama, mereka memiliki istilah utsubyo, yaitu penyakit kronis yang membuat penderitanya tidak bisa bekerja. Utsubyo mewakili gejala depresi dan juga skizofrenia. Kedua, terdapat yutsu yang merupakan perasaan ketika berduka dan kesuraman pada tubuh dan jiwa. Ada istilah lain yakni Kiga Fusaku yang merupakan hambatan energi vital. Ada juga istilah lain Kiga Meiru yang merupakan perasaan lelah seperti adanya kebocoran dan kehilangan energi. Meskipun istilah-istilah itu memiliki makna yang tumpang tindih dengan depresi, Yutsu, Kiga Fusagu, dan Kiga Meiru secara bahasa juga mewakili sensasi tubuh seperti sakit kepala, sesak di dada, dan rasa berat di kepala. Sementara depresi secara bahasa Inggris lebih bermuatan emosional. Jepang juga memiliki keunikan sendiri dalam kasus bunuh diri. Mereka memiliki istilah karoshi atau kematian karena bekerja secara berlebihan. Mereka juga punya istilah karojisastu yang merupakan bunuh diri karena terlalu banyak pekerjaan. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kasus depresi yang dialami di barat yang lebih didominasi perasaan tidak berharga serta tidak menemukan solusi dalam makna hidup. Dalam diskusi panjang atas semua budaya di Jepang, psikiater dan ilmuwan dunia dalam budaya dan mental illness memberikan ide untuk mega marketing depresi di Jepang. GlaxoSmithKline memilih istilah baru, Kokoro no Kaze atau Cult of the Soul, untuk memasarkan depresi di masyarakat Jepang. Mereka tidak memilih istilah utsubyo karena gangguan tersebut sangat jarang dialami. Hanya sedikit persentase masyarakat Jepang yang mengalami utsubyo, yutsu, kigafusagu, dan kigameiru. Tidak diambil mungkin karena fokusnya pada tubuh dan Jepang sudah punya kebijaksanaan lokal tersendiri untuk menanganinya. Sedangkan karojisatsu dan karoshi tidak diambil karena sudah spesifik mengenai kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya mereka memilih istilah baru yaitu Kokoro no Kaze sebagai flu jiwa yang bisa disembuhkan dengan Paxil. Kokoro no Kaze juga diasosiasikan dengan bahaya bunuh diri apabila tidak ditangani. GlaxoSmithKline mensponsori studi untuk menemukan hubungan antara Kokoro no Kaze dengan bunuh diri. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa 90% orang yang bunuh diri mengalami gangguan mental dan 70% diantaranya akibat depresi atau Kokoro no Kaze. Hasil studi tersebut dipajang di berbagai baliho dan brosur. Dalam waktu yang relatif singkat,
Flu jiwa ini menjadi sesuatu yang mendesak sehingga masyarakat Jepang berbondong-bondong mengunjungi psikiater untuk mendapatkan obat Paxil yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline. Dalam 1 tahun kampanye tersebut, penjualan Paxil telah memberi keuntungan 100 juta dolar. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pengetahuan Dr. Kiermaier dan teman-temannya dimanfaatkan untuk menjual produk yang tidak tepat guna bagi masyarakat Jepang. Kehadiran GlaxoSmithKline dan Paxil pelan-pelan memusnahkan Yutsu, Giga Fusaku, Giga Meiro, Karojisatsu, dan Karoshi dari benak masyarakat Jepang. Semuanya tergantikan dengan Kokoro no Kaze atau depresi versi Amerika. Apakah depresi benar-benar diimpor? Depresi dan gangguan mental lain bisa dibilang seperti biodiversitas di hutan. Namun, usaha perusahaan obat dan psikiater barat untuk memperkenalkan produknya malah memberikan pola penyakit yang sama di seluruh dunia. Itulah yang diyakini oleh Adnan Wetters dalam bukunya Konsep Depresi Klinis atau Gangguan Depresi Mayor, yang merupakan kesedihan mendalam dengan gejala-gejala yang sudah saya utarakan. Kemungkinan besar adalah produk mental yang diimpor dari Amerika. Namun argumen tersebut tidak meniadakan depresi di budaya lain. Setiap budaya memiliki depresi dan cara unik untuk mengekspresikan emosi dan pikiran yang dirundung kesedihan dan atau duka yang mendalam. Memang argumen bahwa gangguan depresi mayor adalah gangguan yang diimpor masih mengundang banyak perdebatan. Namun bagaimanapun, setiap budaya mempunyai cara untuk menunjukkan depresinya masing-masing. Hanya saja karena globalisasi, semakin banyak orang di dunia yang menunjukkan gejala depresi ala orang barat. Di satu sisi, fenomena ini memudahkan kita untuk mengenali depresi karena gejala-gejala yang menjadi mirip. Kita jadi lebih mudah untuk memahami, membantu, dan mengasihi orang-orang yang berjuang dengan depresi. Namun di sisi lain, fenomena ini mengurangi biodiversitas, keunikan manusia dalam merespon kesedihan. Padahal setiap manusia merasa bahagia dan kesedihan dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan saya? Sejak menjadi mahasiswa di jurusan psikologi, saya perlahan mulai membaca gejala-gejala depresi. Dari situ saya merasakan banyak sekali kesesuaian antara apa yang saya alami dan diagnosis depresi itu sendiri. Sebenarnya bisa jadi saya menginternalisasi konsep depresi dari literatur yang saya baca. Hanya saja saya tidak menyadarinya. Namun satu hal yang pasti, pikiran bunuh diri, low mood, dan tidak ada energi sudah saya rasakan secara terus-menerus sejak usia 12 tahun. Episode depresi saya selalu diiringi dengan berbagai gejala psikosomatis, sakit leher, sakit pundak, tangan berkeringat, pusing, dan migrain. Saya juga merasakan gejala-gejala depresi versi barat. Dengan demikian, saya mengalami 2 jenis depresi, yaitu depresi timur dan depresi barat. Depresi yang saya rasakan ketika itu memang lebih banyak menunjukkan gejala-gejala psikosomatis karena saya masih kecil, belum bisa membahasakan rasa kecewa, sedih, dan takut dalam bahasa yang mudah. Seiring waktu, kosakata saya bertambah untuk menjelaskan depresi saya. Serapan kata-kata ini saya dapat karena kesukaan saya terhadap sastra. Kadang-kala saya melakukan refleksi, apakah artikel saya di Pijar Psikologi dan tulisan saya dalam buku ini bisa dianggap marketing depresi di Indonesia. Setelah saya membuka kisah depresi saya di media sosial pada 2017, ratusan orang menghubungi saya dan menceritakan gejala serupa.
Ada yang berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sebagian besar dari mereka merasa lega karena akhirnya ada yang berani bercerita tentang pengalaman depresi yang sangat beresonansi dengan pengalaman mereka. Kita tidak pernah tahu sejak kapan depresi muncul di Indonesia. Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa dunia barat sengaja melakukan mega marketing depresi di Indonesia. Benih depresi mungkin muncul di pikiran orang Indonesia sejak Fakultas Psikologi pertama di Indonesia didirikan. Riset pakar, psikoedukasi, seminar, dan tulisan-tulisan memperkuat konsep depresi di masyarakat. Benih depresi mungkin lahir bersamaan dengan kehadiran situs web berbahasa Inggris tentang psikologi manusia, bisa diakses oleh orang-orang Indonesia. Tidak ada yang bisa menolak kenyataan bahwa dunia semakin menyatu dan semakin sempit. Budaya barat masuk ke timur dan budaya timur masuk ke barat. Kita hanya bisa mencegah dan memiliki filter untuk hanya mengambil nilai terbaik yang bisa diintegrasikan ke budaya kita. Semoga karya kami bermanfaat di Indonesia. Selain pijarpsikologi.org, ada banyak sekali komunitas dan startup kesehatan mental yang berkembang di Indonesia. Sejak akhir 2017, meningkatnya jumlah mereka tidak serta-merta menaikkan jumlah individu dengan depresi karena bisa jadi banyak kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Saya harap usaha-usaha kami dalam menyampaikan mental health awareness tidak disalahartikan sebagai upaya mempopulerkan depresi dan mental illness lainnya. Sebaliknya, buku ini diharapkan dapat mendampingi mereka yang sedang berjuang, bukan untuk mendiagnosis, apalagi menggantikan fungsi psikolog, psikiater, atau terapis. Tujuan tulisan ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya sebagai manusia yang telah masuk ke palung jiwa paling dalam dan amat gelap. Juga orang-orang lain yang telah mengunjungi palung itu. Mereka semua membagi cerita yang sama tentang betapa batin manusia bisa sangat terluka dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Saya yakin hal ini jugalah yang menjadi landasan para aktivis kesehatan mental di Indonesia melalui gerakan dan organisasinya masing-masing. Kami hanya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa dari kesengsaraan dan duka. Saya tidak sepakat bahwa menyembuhkan depresi hanya bisa dilakukan dengan obat-obatan. Namun, ketidaksetujuan saya bukanlah ketidaksetujuan mutlak. Bagi saya, terapi bicara dapat diutamakan dalam pemulihan depresi. Depresi harus dihadapi, maka kita yang mengalami depresi harus bisa keluar dari penjara pikiran yang kita buat sendiri. Obat adalah pilihan terakhir. Tidak semestinya kita bergantung pada obat karena kita akan semakin kebal sehingga dosisnya akan terus bertambah di kemudian hari. Sebagaimana ilmuwan dunia lainnya, saya yakin ada juga orang-orang yang depresinya murni karena permasalahan fisik dan tidak banyak kontribusi dari pengalaman traumatis. Memang kondisi seperti ini membutuhkan obat sehingga satu-satunya jalan, namun pelan-pelan seorang dapat menjaga kesehatan fisik dan depresinya berkurang dan ia bisa terlepas dari obat. Bagi Anda yang telah mengonsumsi obat berbulan-bulan atau bertahun-tahun, proses pemberhentian obat harus mendapatkan persetujuan dari psikiater atau dokter. Jangan pernah membuat keputusan sendiri terkait obat. Jika merasa tidak yakin dengan psikiater yang memberikan Anda obat, Anda bisa mengunjungi psikiater lain untuk mendapatkan second opinion. Bab ke-18. Alam. Benarkah lingkungan bisa membuat kita bahagia dan merana?
pada Agustus 2016, saya menginjakan kaki di Glasgow untuk menempuh studi S2 saya di program Global Mental Health, University of Glasgow. Saat itu saya berangkat dalam keadaan belum sembuh tetapi sudah membaik, tidak ada tangisan di malam hari, dan saya sudah bisa berkonsentrasi. Kemudian saya menyibukkan diri dengan aktivitas persiapan kuliah, berkumpul bersama orang-orang Indonesia, serta mengikuti klub-klub sosial. Rasanya sangat menyenangkan bisa jauh dari kota asal saya yang penuh dengan memori depresi. Suatu hari saya berjalan-jalan bersama sahabat saya ke sebuah restoran Asia. Di tengah perbincangan kami yang mengasyikan, tiba-tiba saja sesuatu dari dalam menyergap saya. Perasaan itu hadir seperti gumpalan hitam di dalam dada saya, memukul rusuk saya dari dalam dan ingin memberontak keluar. Saya tahu gumpalan hitam itu tak akan keluar selamanya, ia akan berada di dalam dan membuat seluruh sel di tubuh saya dipenuhi kesedihan dan kedukaan. Gumpalan hitam itu merupakan campuran kesedihan, kebingungan, ketakutan, dan kecemasan. Perasaan itu saya sebut gloomy attack karena sering menyerang tiba-tiba dan menghadirkan perasaan muram. Awalnya dalam intensitas yang kecil, lama-lama semakin besar dan membuat saya tidak bisa menyembunyikannya. Saat gloomy attack itu menyerang pada pertengahan September, saya tetap tertawa bersama sahabat saya. Namun semakin lama, saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya mulai menarik diri dari aktivitas sosial dan mengajukan ujian susulan kepada pihak universitas karena saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya pun menelpon layanan curhat dan hotline bunuh diri. Kemudian saya mulai mengunjungi psikiater dan psikolog untuk diberi antidepresan dan terapi. September adalah masa ketika awan mulai kelabu. Semakin memasuki Desember, saya menerima kenyataan bahwa saya memasuki lubang yang sama untuk kedua kalinya, yaitu episode depresi mayor. Pada Januari 2017, ketika salju sedang lebat-lebatnya, awan selalu kelabu dan matahari hanya muncul sesekali, saya mulai yakin untuk mengakhiri hidup saya. Ide bunuh diri di kepala saya menjadi ide yang solid dan detailnya semakin terlihat jelas. Saya pun menulis surat 11 halaman untuk keluarga di Indonesia yang menjelaskan depresi yang saya alami. Harapan saya dengan membaca surat itu, mereka akan paham jika mendapatkan kabar bahwa saya meninggal karena bunuh diri di Inggris. Menyadari apa yang saya alami, saya semakin sering menghubungi hotline bunuh diri untuk menjaga diri agar tetap waras. Saya mengunjungi 2 psikolog untuk menjalani 2 terapi yang berbeda. Saya menelpon teman-teman dekat saya untuk menanyakan alasan mereka tetap hidup dan mengapa saya harus hidup. Mereka panik mengirimkan pesan panjang dan menanyakan kabar saya setiap hari untuk memastikan saya masih hidup. Saya bingung mengapa orang harus sedih jika saya mati. Kebingungan ini memancing rasa penasaran saya, dan itulah yang menghambat rencana bunuh diri saya. Reaksi dan perhatian yang diberikan teman-teman dekat saya membantu saya memiliki alasan untuk bertahan hidup. Saya meniatkan diri saya bahwa saya harus hidup esok, esoknya lagi, dan esoknya lagi hingga saya mendapatkan kembali kewarasan saya. Pelan-pelan keadaan saya membaik pada Maret dan semakin membaik pada April. Matahari mulai sering muncul, rumput hijau tumbuh, dan daun-daun segar bermunculan. Hidup rasanya perlahan-lahan cerah lagi. Proses konsultasi berakhir pada bulan itu, dan saya mulai mengerjakan tugas-tugas yang saya tunda sejak Desember. Saya pun menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Segala aspek di kehidupan saya mulai membaik. Melihat garis waktu episode depresi saya dari September 2016 hingga April 2017,
Saya harus mengakui bahwa cuaca berpengaruh pada depresi. Di dalam ilmu psikologi ada istilah Seasonal Affective Disorder (SAD) untuk menjelaskan fenomena gangguan mood yang dialami seseorang di musim-musim tertentu, terutama musim dingin. Cuaca dan alam memang mempunyai daya magis yang dapat menghantarkan kita pada kondisi bahagia dan sedih. Bab ini merupakan penemuan saya atas rasa penasaran akan hubungan antara alam dan manusia. Kita akan membahas bagaimana cuaca dan kehidupan perkotaan membuat seseorang bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Perkenalan dengan winter blues dan SAD. Bagi orang Indonesia, musim salju tampak sangat indah dengan warna putih di mana-mana dan penuh keceriaan seperti gambaran di film Home Alone. Padahal bagi orang-orang yang tinggal di negara 4 musim, kedatangan musim dingin adalah perusak mood. Salju tidak turun dari awan cerah, tetapi dari langit yang tertutup oleh awan kelabu. Awan kelabu itu bukan seperti hujan yang datang beberapa jam lalu menghilang dan langit biru tampak kembali, melainkan mampu bertahan hingga 3 bulan. Sesekali cahaya matahari menyelinap, sesekali awan kelabu hilang, tetapi lebih banyak hari tanpa cahaya matahari. Mendung di siang hari dan malam gelap yang panjang adalah karakteristik musim dingin. Matahari terbit pukul 9 pagi dan terbenam pukul 3 sore. Banyak yang tidak menyukainya karena suasana itu sangat menekan, depressing. Beberapa orang merasa mood mereka memburuk ketika musim dingin tiba, tetapi mereka segera move on dan menikmati suasana. Beberapa lainnya terganggu suasana hatinya tanpa bisa move on. Mereka mengembangkan gejala-gejala depresi selayaknya orang yang mengalami episode depresi mayor. Kondisi pertama disebut winter blues, yaitu ketika suasana hati kita menjadi gloomy selayaknya suasana kelabu di musim dingin. Kondisi kedua disebut sebagai seasonal affective disorder (SAD), tipe depresi terkait dengan perubahan cuaca. Winter blues adalah hal normal karena banyak orang tidak menyukai suhu yang terlalu dingin dan hawa suram saat musim dingin. Sementara SAD adalah keadaan yang hanya dialami sekitar 5% populasi dunia. Biasanya SAD dialami oleh orang-orang yang tinggal di negara dengan 4 musim. Beberapa peneliti menemukan bahwa perempuan lebih rentan terhadap SAD, tetapi yang lebih rentan lagi adalah perempuan atau lelaki yang pernah punya riwayat depresi. Orang-orang yang mengalami SAD bisa menghabiskan 40% waktu dari 12 bulan untuk berada pada fase depresi dan membaik kembali saat musim semi dan musim panas, tepat seperti apa yang saya alami ketika berada di Inggris. Mengapa kita butuh matahari? Ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa mengalami SAD. Salah satu faktor yang digadang-gadang menjadi faktor utama dari pemicu SAD adalah ketiadaan sinar matahari yang dapat diserap tubuh kita. Secara filosofis, matahari adalah cahaya bagi kehidupan kita, yang menjadi simbol energi kasih untuk bumi. Tanpa matahari, bumi hanyalah seenggok planet tanpa kehidupan. Orang-orang zaman dahulu menyembah matahari karena matahari mewakili kekuatan yang teramat besar. Matahari merupakan lambang energi tanpa batas. Melihat matahari membuat kita lebih berenergi, lebih bersemangat, dan merasa lebih optimis akan hidup ini. Secara biologis, matahari sinar UVB memicu tubuh untuk memproduksi vitamin D yang sangat esensial bagi kesehatan tulang dan kesehatan mental. Penelitian terhadap 2070 lansia menunjukkan bahwa mereka yang mengalami kekurangan vitamin D mengalami gejala-gejala depresi.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa semakin sedikit vitamin D yang ada di dalam tubuh, semakin berat gejala depresi yang dialami. Studi lain yang dilakukan selama 4 tahun dan melibatkan 12.594 orang dewasa berusia 20-90 tahun juga menunjukkan hasil serupa. Kedua penelitian ini mengonfirmasi betapa pentingnya peran matahari bagi tubuh kita. Tanpa matahari, vitamin D di dalam tubuh kita tidak akan aktif sehingga tubuh kita beresiko terhadap banyak penyakit. Selain itu, paparan sinar matahari penting untuk memperlancar proses sekresi melatonin di malam hari. Orang-orang yang terkena sinar matahari di pagi hari akan lebih mudah tertidur di malam hari dan proses sekresi melatonin di tubuhnya lebih optimum. Melatonin adalah hormon yang aktif saat kita tidur yang berguna untuk merilekskan badan, menurunkan temperatur tubuh, dan mengistirahatkan tubuh. Melatonin yang optimal dapat mencegah rasa lelah setelah bangun tidur yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami depresi. Terkena sinar matahari secara langsung selama setidaknya beberapa menit setiap hari sangat penting untuk kesehatan fisik dan jiwa kita. Mengapa hanya beberapa menit? Karena banyak orang yang takut dengan kanker kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Padahal kanker kulit akibat paparan sinar matahari lebih rentan untuk orang-orang Kaukasian yang memiliki kulit putih, rambut pirang, dan mata biru. Sedangkan untuk orang Asia dan orang Afrika, probabilitas terkena kanker kulit karena paparan matahari jauh lebih sedikit. Ada yang berkata bahwa sinar matahari yang baik hanya sebelum pukul 9 pagi. Hal tersebut masih diperdebatkan. Malah saya menemukan artikel ilmiah yang menjelaskan bahwa matahari siang lebih baik untuk tubuh kita. Namun memang benar bahwa matahari pagi yang disaksikan di alam yang indah, misalnya puncak gunung atau tepi pantai, dapat memberi ketentraman bagi jiwa kita. Terlebih lagi bagi kita yang tinggal di kota, di mana kehidupan terasa penuh, sesak, dan padat. Matahari terhalang gedung dan rumah-rumah penduduk, jadi tidak heran jika orang-orang yang tinggal di perkotaan mencari alam terbuka untuk sekedar menikmati matahari dan bersantai. Mengapa kehidupan di kota membuat depresi? Selain paparan sinar matahari, salah satu yang mempengaruhi kesehatan mental adalah lokasi geografis. Apakah kita tinggal di perkotaan atau di daerah yang lebih hijau? Penelitian terhadap ribuan orang di Denmark dan di Belanda menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan jauh lebih banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah urban atau perkotaan. Semakin padat dan kompleks sebuah kota, semakin kompleks gangguan kejiwaan yang dialami penduduknya. Bahkan, resiko untuk mengalami beberapa gangguan sekaligus, komorbiditas, semakin tinggi di lingkungan urban. Penelitian yang dilakukan sekelompok ilmuwan di University of Exeter Medical School menemukan bahwa orang-orang yang pindah ke area yang lebih hijau atau terbuka mengalami peningkatan kualitas kesehatan mental pada tahun-tahun awal perpindahan mereka. Sebaliknya, mereka yang pindah ke area yang lebih padat akan mengalami penurunan kualitas kesehatan mental. Penelitian lain yang membandingkan kesejahteraan psikologis antara orang-orang di area pesisir dan area daratan inland menemukan bahwa mereka yang tinggal di pesisir lebih banyak menunjukkan emosi positif. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari sebuah riset tahunan di Amerika yang menemukan bahwa penduduk Hawaii sebagai daerah yang dikelilingi lautan memiliki kesejahteraan psikologis paling tinggi dibandingkan negara bagian lain di Amerika. Ada banyak sekali faktor yang meningkatkan probabilitas gangguan mental di area perkotaan, antara lain kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tuntutan,
kurangnya lahan hijau yang menyegarkan mata dan jiwa, rasa kesepian karena tidak adanya social bonding antar tetangga, polusi, serta makanan cepat saji. Amigdala bagian otak yang aktif dalam mendeteksi bahaya dan menyiapkan tubuh kita untuk bereaksi jika ancaman datang. Orang-orang yang tinggal di kota cenderung lebih aktif. Jika dibayangkan, seharusnya amigdala orang-orang daerah lebih aktif karena dikelilingi ancaman seperti binatang buas dan cuaca. Namun seperti yang saya bahas di bab sebelumnya, orang-orang di kota lebih mudah cemas misalnya oleh notifikasi email atau pesan pribadi. Jika dibiarkan, tubuh kita akan selalu berada dalam ketegangan sehingga mengacaukan mekanisme tubuh dan pikiran. Hal-hal seperti ini terlihat remeh tetapi sangat banyak dan dapat mengarahkan kita ke berbagai gangguan mental. Mengapa biru samudra dan suara ombak menenangkan? Hampir semua orang sepakat bahwa laut luas, langit biru, dan suara angin dapat menenteramkan jiwa kita. Sebaliknya, tinggal di lingkungan perkotaan kadang bisa membuat kita stres. Mengapa memandangi laut dan langit biru dapat menenteramkan jiwa? Suara air laut dan suara angin merupakan suara sederhana yang terus berulang, sementara suara bising di kota terjadi atas suara klakson, langkah kaki, deru kendaraan, jutaan orang berbicara, suara dari pengeras suara, suara peluit polisi, dan lain-lain yang sangat abstrak. Kesederhanaan suara yang berulang membuat jiwa lebih tenang. Selain itu, pantai dan bukit menyediakan pemandangan visual yang homogen dengan warna-warna yang tidak terlalu rumit untuk dipandangi. Otak kita bisa berpuasa sejenak dari jutaan warna dan stimulus visual yang biasa kita lihat di billboard perkotaan. Rendahnya stimulus bagi otak membuat tubuh dan pikiran kita menjadi rileks. Selain faktor suara yang menenangkan dan pemandangan yang sederhana, sejatinya manusia mencintai warna alam. Warna biru misalnya memiliki sensasi yang menenangkan. Kita menemukannya dengan mudah, entah laut atau langit. Spektrum warna biru memberikan penikmatnya rasa tenang. Berbagai aplikasi dan media sosial seperti Twitter, Skype, Instagram versi lama, dan Pandora menggunakan warna biru agar penggunanya betah memainkannya dalam waktu yang panjang. Manusia adalah makhluk trichomats, memiliki persepsi warna normal yang melihat 3 warna dasar, biru, hijau, merah. Mata kita bisa mendeteksi 400-700 nanometer pada spektrum gelombang cahaya, dan biru adalah warna dengan frekuensi gelombang paling rendah yang memberikan nuansa damai, tenang, dan lembut. Dari sisi branding, warna biru diyakini dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk. Manusia perlu merasa terhubung dengan alam. Ada sebuah konsep yang disebut biophilia hipotesis. Bio adalah kehidupan, philia adalah cinta, yang berarti kecenderungan universal manusia untuk mencintai alam dan ingin kembali ke alam. Bagaimanapun kehidupan modern menarik kita dari alam, selalu ada bagian dari jiwa yang terpanggil untuk mengembalikan manusia pada kodratnya, yaitu mencintai dan hidup selaras dengan alam. Kecenderungan universal ini ada pada diri kita karena secara biologis manusia membutuhkan ketenangan yang diberikan alam. Secara filosofis kita lahir dari alam dan akan kembali ke alam. Kita akan selalu memiliki perasaan terikat dan terhubung dengan alam. Perasaan keterkaitan dengan alam, nature relatedness, juga memberikan kita kebahagiaan yang berbeda dengan perasaan keterkaitan dengan keluarga, teman, atau tempat tinggal. Perasaan ini esensial bagi eksistensi kita sebagai manusia. Penelitian ini mengenai
memang belum menemukan perbedaan yang jelas antara kebahagiaan yang ditimbulkan, namun ada dugaan bahwa orang-orang yang terhubung dengan alam akan merasa hidupnya lebih bermakna dan memiliki perasaan terhubung dengan pencipta alam semesta. Sebenarnya, kita juga bisa mencari manfaat dari alam melalui gambar dan video. Hal tersebut dapat membuat kita lebih tenang, bahkan mendorong kita untuk memiliki perilaku positif dan mau menolong orang. Oleh sebab itu, tak jarang ketika kita membeli gawai baru, gambar-gambar layar yang disajikan oleh gambar alam, seperti daun, air, pegunungan, dan sebagainya. Sebuah penelitian eksperimen perilaku terhadap orang dewasa menggunakan 10 gambar alam yang sangat indah untuk diperlihatkan kepada kelompok A dan 10 gambar alam yang biasa saja kepada kelompok B. Peneliti kemudian meminta partisipan memberikan sejumlah uang kepada orang asing yang sudah peneliti tetapkan. Orang-orang dewasa yang melihat 10 seri gambar alam yang sangat indah cenderung memberi lebih banyak uang kepada orang asing dibandingkan kelompok B. Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa orang-orang dewasa dari kelompok A merasakan lebih banyak emosi positif. Penelitian ini semakin memperkuat bukti keterkaitan manusia dengan alam. Manusia selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari alam, meskipun bisa membuat kita depresi dengan ancaman cuaca dan serangan binatang. Alam juga mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Samuel Johnson, seorang sastrawan terkemuka dari Inggris, mengatakan bahwa penyimpangan dari alam adalah penyimpangan dari kebahagiaan. Deviation from nature is deviation from happiness. Semakin menjauh dari alam, manusia akan semakin jauh dari kebahagiaan. Manusia hanya menyakiti dirinya sendiri apabila menjauhkan diri dari alam, baik secara fisik maupun mental. Apakah saya trauma dengan musim dingin? Meskipun dulu alam musim dingin pernah memperkuat depresi saya, kini dengan kondisi sekarang, saya yakin bisa menikmati dingin dan putihnya musim salju dengan lebih bahagia. Ketika pertama kali bertemu salju di Swedia pada 2013, saya sangat menikmatinya dan tidak mengalami SAD. Namun saat berada di Inggris pada 2017, kondisi saya belum benar-benar pulih dari episode depresi mayor, maka saya rentan terkena SAD. Pengalaman tersebut memperluas wawasan saya akan hubungan alam dan manusia. Berangkat dari rasa penasaran akan hubungan antara cuaca dan depresi, saya pun mulai memahami interaksi yang lebih kompleks antara manusia dan alam secara keseluruhan. Seiring kepulihan dari episode depresi, saya menjadi mudah bersyukur setiap kali melihat cahaya matahari ataupun rintik hujan. Saya menikmati semua momen perubahan alam, menghayati hangatnya cahaya matahari yang menembus kulit, dan menghirup aroma tanah basah ketika hujan menyapa bumi. Kini semuanya menjadi keindahan bagi saya. Bab 19. Kehamilan ibu dan bayi sama-sama rentan. Pada Mei 2015, seorang psikolog membimbing saya untuk menelusuri masa kecil saya yang penuh dengan nuansa penolakan. Ada satu isu yang saya sampaikan ke psikolog, yakni saya merasa selalu ditolak oleh dunia ini. Saya merasa semua orang menolak kehadiran saya, mulai dari orang tua, keluarga, teman sekolah hingga kuliah, dan seluruh kehidupan ini. Perasaan itu terlampau dalam sehingga menciptakan sebuah keyakinan yang memperkuat penolakan terhadap diri saya. Saya meyakini bahwa saya ditakdirkan untuk tidak dekat dan tidak akan bisa berteman dengan siapapun. Saya meyakini bahwa saya diciptakan untuk hidup sendiri karena tidak ada siapapun yang dapat memahami saya. Psikolog yang memfasilitasi saya bukan hanya seorang psikolog, tetapi ia juga mempelajari hipnoterapi, neuro-linguistic programming, tai chi, yoga,
kinesiologi, art terapi, dan terapi lainnya. Usianya sudah di atas 50 tahun. Dengan pengalamannya yang telah menolong banyak pasien, ia lebih peka dalam memilih jenis terapi sesuai kebutuhan pasien. Saya sungguh merasa sangat beruntung karena ia memberikan saya beberapa kali terapi secara gratis karena mengetahui kondisi keuangan saya yang sangat tipis dengan psikologi saya yang sangat bermasalah. Saya memanggilnya dengan Mbak Lita. Rasanya lebih akrab dibandingkan jika saya memanggilnya dengan Bu Lita, panggilan yang seharusnya saya gunakan. Pada suatu konsultasi, Mbak Lita meminta saya berbaring di sebuah sofa. Ia memandu saya untuk rileks dengan menarik dan mengembuskan nafas serta meregangkan seluruh otot dari kaki hingga kepala. Ia menyentuh beberapa titik di tubuh saya, belikat, wajah, tengkuk, dan kening. Setiap sentuhan rasanya membuat saya semakin rileks. Ia benar-benar mengetahui titik-titik di tubuh yang terkait dengan relaksasi. Ketika sudah merasa rileks, ia memberi saya instruksi untuk mengingat semua kejadian yang berkaitan dengan penolakan yang pernah saya alami dalam hidup. Pada saat itu usia saya 23 tahun, maka ia memandu saya untuk mengingat pengalaman penolakan ketika saya berusia 22 tahun, 21 tahun, 19 tahun, dan seterusnya hingga masa kecil. Ketika kuliah saya ingat bahwa saya tidak dipilih menjadi asisten penelitian dekan di kampus saya. Hal tersebut membuat saya merasa rendah diri karena beberapa teman dekat saya dilibatkan dalam penelitian. Sosok dekan di kampus saya mirip dengan ayah saya yang dingin dan tidak pernah memuji. Dengan demikian, perasaan ditolak oleh dekan seperti ditolak dan tidak diakui oleh ayah saya sendiri. Saya juga ingat ketika saya tidak memenangkan lomba makalah ilmiah, padahal semua orang mengira saya akan menang. Saya merasa mengecewakan semua orang, merasa bodoh, tidak berharga, dan tidak layak mendapatkan julukan mahasiswa berprestasi. Ketika SMA, saya mengingat masa-masa saya sebagai orang yang selalu jadi bahan cemoohan. Ketika menjadi ketua OSIS, teman-teman sekelas malah menganggap saya memalukan karena tidak bisa berolahraga. Saya juga ingat sindiran yang ayah ucapkan saat beliau mengendarai mobil untuk mengambil rapot saya. Ayah menyindir bahwa saya tidak berguna sebagai anak laki-laki karena tidak bisa diandalkan bahkan hanya untuk menyetir mobil. Ketika SMP, saya mengenang masa-masa ditinggal oleh sahabat secara tiba-tiba. Sahabat saya memilih berteman dengan anak-anak yang lebih pintar dan asyik. Pada saat itu juga, saya menyadari bahwa saya lebih menyukai sastra, teater, dan majalah dinding. Sayangnya kesukaan tersebut tidak banyak disukai oleh teman saya yang lain. Akhirnya saya semakin merasa terasing dari dunia. Pada waktu SD, saya membasuh rambut dengan air hujan karena beberapa teman menumpahkan cairan pengoreksi berwarna putih yang waktu itu populer dengan merek Tip X ke rambut saya. Saya juga ingat perkataan kakak saya bahwa ia malu memiliki adik yang terlalu ceria, pecicilan, dan feminin. Kepribadian saya sungguh bertentangan dengan citra kakak saya sebagai bintang olahraga di sekolah. Ketika berusia 7 tahun, terbesit memori di kepala saya tentang percakapan antara ibu saya dan seorang dokter. Memori tersebut menceritakan ketakjuban sang dokter terkait saya sebagai anak kelima. Sayangnya ketakjuban itu malah direspon sebaliknya oleh ibu saya. Ini tambahan dok, jebolan KB. Dulu sudah pasang KB ketika anak keempat lahir. Tahu-tahu muncul satu lagi. Pada saat itu saya tidak merasakan apapun. Tetapi kini ada rasa sedih yang membekas seakan-akan kehadiran saya tidak diharapkan. Saya kira penelusuran masa kecil saya akan berhenti sampai di usia ini. Tetapi Mbak Lita malah melanjutkan, pada usia 5 tahun apa yang terjadi? Memori saya melayang ketika saya masih kecil sedang berlari-lari ke pangkuan ibu saya. Pada saat itu, ia sedang menata foto-foto keluarga di album.
Ibu memperlihatkan foto saya ketika masih bayi dan mengatakan betapa jeleknya saya, berkuping caplang, memiliki bibir tebal, dan kulit yang hitam. Bukanlah dambaan setiap orang pada saat itu. Seketika saya mengetahui bahwa saya belajar membenci fisik saya sejak saat itu. Sebutan-sebutan negatif yang saya terima kemudian pun memperkuat kebencian saya. Mbak Lita meminta saya untuk melanjutkan ke usia 4 tahun, tetapi sayangnya saya tidak bisa menemukan apapun. Ia tidak memaksa saya dan meminta saya melanjutkan penelusuran memori mengenai pengalaman penolakan yang saya alami pada usia 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Rasanya cukup aneh karena saya tidak mungkin bisa mengingat kejadian pada usia 3 tahun ke bawah. Mbak Lita melanjutkan instruksinya. Oke Regis, lanjutkan ke usia 9 bulan dalam kandungan. Meskipun saya sedang terbaring dan memejamkan mata, rasanya saya ingin menunjukkan tatapan skeptis. Bagaimanapun tidak ada teori yang saya tahu bisa membuat seseorang ingat akan masa-masa ketika janin dalam kandungan. Saya tidak mungkin mengingat apa-apa pun, Mbak, ujar saya kepada Mbak Lita. Dirasakan Regis, bukan dipikir, balasnya pelan. Ia menyentuh beberapa titik lain di tubuh saya, mulai dari ujung kaki, pusar, kening, tengkuk, dan pelipis. Lalu ia memadu saya semakin mundur ke usia saat masih dalam kandungan. Coba dirasakan, apa yang terjadi pada usia 8 bulan? Ada sesuatu. Tidak ada, jawab saya singkat. Oke, kita mundur. 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Seketika ada sensasi di sekujur tubuh saya, seperti perasaan ditolak dan tidak diharapkan oleh dunia dan ibu saya. Saya menangis tanpa tahu mengapa saya menangis. Perasaan itu sangat aneh, seperti bayi yang sangat rapuh dan takut akan dunia. Saya mempertanyakan reaksi itu kepada Mbak Lita. Tidak apa-apa Regis, dirasakan saja, tidak usah dipikir. Izinkan saja emosi itu hadir dan tarik nafas yang dalam. Biarkan emosimu berekspresi. Selama ini kan tertahan, ujar Mbak Lita. Air mata saya menetes semakin banyak membasahi pipi dan telinga saya. Kepala saya terasa panas dan mata saya seperti membengkak. Ketika perasaan itu mulai menghilang, Mbak Lita melanjutkan sesinya. Kita lanjut sedikit lagi ya, Regis. Coba mundur ke usia 3 bulan, 2 bulan, sebulan, 0 bulan. Tidak ada apa-apa. Oke, cukup. Sampaikan terima kasih kepada dirimu sendiri. Terima kasih sudah semakin mengenal diri lagi. Terima kasih sudah semakin memahami penyebab-penyebab kesedihanmu. Kalau sudah siap, kamu boleh buka mata lagi. Pada saat itu saya tidak langsung membuka mata. Rasanya saya masih ingin memejamkan mata dan mencerna memori serta perasaan yang muncul selama sesi tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya karena bersedia menggali luka lebih dalam. Saya membersihkan satu persatu luka itu dengan memaafkan semua memori dan perasaan yang muncul. Saya menganggap luka batin itu selayaknya luka fisik yang bisa saya tutup dan sembuhkan. Setelah itu barulah saya membuka mata dengan perlahan. Bagaimana? Bisa tadi saya menangis saat Mbak Lita meminta saya menelusuri usia 4 bulan, tanya saya penasaran. Tidak tahu, aku tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan ibumu. Namun yang ku tahu, kamu sudah bisa mengenali rasa itu dan pelan-pelan berdamai dengan rasa penolakan itu. Karena bisa jadi itu sumbernya. 2 minggu setelah terapi, saya pulang ke kota saya dan menceritakan sesi terapi itu kepada ibu saya. Awalnya ia enggan membahasnya, tetapi menjelang malam ia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia bercerita bahwa ia tidak tahu dan tidak menyangka akan hamil lagi saat saya berada dalam kandungan. Pada saat itu keadaan finansial ayah dan ibu saya sedang tidak baik. Memiliki 4 anak rasanya sudah banyak pengeluaran. Apalagi ayah saya masih harus membiayai kuliah 2 adiknya. Semenjak kedua adik ayah saya menumpang di rumah, ibu saya mulai mendapat tekanan emosional. Ibu saya sering disindir sebagai perempuan kampung yang tidak berpendidikan, sehingga tidak menghasilkan uang tambahan untuk ayah saya. Konflik ibu saya dan mertuanya
pun semakin memanas karena setelah sekian lama menikah, ibu masih belum mampu menghasilkan uang tambahan. Sebagai dampaknya, ibu merasa harus menjadi sosok yang berhemat besar-besaran dalam mengelola keuangan keluarga. Ketika haid tidak kunjung tiba selama 2 bulan, ibu mengira itu adalah efek pil KB atau karena stres yang ia rasakan. Setelah 3 bulan, ia sudah merasakan sesuatu dalam rahimnya yang mempunyai kehidupan, tetapi ia masih menolak dengan tidak mengacuhkannya. Memasuki bulan keempat, barulah saya benar-benar menyadari bahwa ada janin dalam tubuhnya. Perubahan fisik sudah tidak mungkin ditolak lagi. Ia merasa tidak terima, tetapi janin itu sudah di dalam dirinya. Menghadapi kondisi ini, ia berdoa mati-matian agar keadaan finansial keluarga membaik. Ia tidak memberi pertanyaan apakah ia mengharapkan kehadiran saya atau tidak. Yang saya tahu keadaannya saat itu sangatlah sulit. Mungkin semua kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutannya secara tidak sadar terserap oleh diri saya saat masih janin. Semua itu menjadi sumber perasaan bahwa saya merasa ditolak oleh dunia ini. Perasaan yang menjadi salah satu akar dari depresi saya. Berkenalan dengan epigenetik. Saya menyampaikan kisah terapi itu ketika menjadi pembicara di agenda seminar mini bulanan Persatuan Pelajar Indonesia Glasgow. Itu merupakan pertama kalinya saya membuka diri mengenai depresi saya. Saya ingin orang-orang tahu bahwa depresi adalah isu yang sangat kompleks. Salah satu akar depresi bahkan bisa berasal dari peristiwa saat kita masih dalam kandungan. Setelah menyampaikan kisah itu, seorang dokter asal Indonesia yang mengambil master bidang cancer science yang menyebutkan bahwa apa yang saya alami adalah fenomena epigenetik, yakni adanya perubahan ekspresi gen di tubuh kita karena faktor lingkungan tanpa mengubah DNA. Di dalam tubuh manusia sudah ada cetakan gen yang akan menentukan seperti apa diri kita, seperti tingkat kegemukan, tingkat kepandaian, dan seberapa besar resiko terhadap penyakit. Namun, pengekspresian gen di dalam diri kita dapat berubah karena peristiwa eksternal yang terjadi pada kita. Hebatnya lagi, perubahan ekspresi gen ini dapat terjadi lintas generasi. Salah satu contoh fenomena epigenetik yang paling sering dibahas adalah bencana kelaparan yang terjadi di Belanda pada akhir Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1944 sampai 1945 terhadap sekitar 20.000 orang meninggal karena kelaparan dan 4,5 juta penduduk Belanda kekurangan gizi, termasuk wanita hamil. Anak-anak yang terlahir dari rahim wanita yang mengalami kelaparan itu menjadi anak-anak yang memiliki banyak sekali masalah kesehatan di masa dewasanya. Kematian mereka pun meningkat 10% dibandingkan saudara-saudaranya yang tidak dilahirkan pada masa kelaparan. Lebih jauh lagi, studi-studi menemukan bahwa efek tersebut dapat menurun hingga 3 generasi berikutnya. Studi lain yang cukup terkenal mengenai fenomena epigenetik adalah gangguan pasca trauma yang diturunkan oleh orang tua yang merupakan korban penyiksaan Nazi di Jerman. Profesor Ueda meneliti sampel darah dari anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang sempat menjadi korban penyiksaan Nazi. Ia menemukan gen yang secara spesifik membuat anak itu rentan terhadap PTSD dibandingkan anak-anak yang hidup yang orang tuanya tinggal di luar Eropa dan tidak mengalami penyiksaan. Tidak hanya dengan sampel darah, Profesor Ueda juga berusaha melihat kerentanan trauma anak-anak dari korban Holocaust dengan menggunakan berbagai metode seperti survei dan wawancara. Studi-studi yang ia lakukan secara konsisten menemukan bahwa anak-anak dari korban Holocaust memiliki peluang lebih besar terhadap PTSD dan gangguan psikiatri lainnya, meskipun mereka tidak mengalami kejadian traumatis saat dewasa dibandingkan dengan populasi lain. Selain itu, dalam penelitiannya terbukti bahwa PTSD ini cenderung diturunkan dari faktor ibu dibandingkan faktor ayah.
Hal ini bisa terjadi karena ikatan biologis ibu terhadap anak lebih besar daripada ikatan biologis antara ayah dan anak pada proses kehamilan. Proses kehamilan dengan kondisi tertentu dapat memperbesar resiko adanya fenomena epigenetik pada bayi. Studi-studi mengenai fenomena epigenetik masih banyak mendapatkan kritik, terutama karena faktor subjek penelitian yang sedikit. Namun dari studi mengenai trauma Holocaust dan kelaparan di Belanda, kita bisa mengetahui intergenerasional trauma. Trauma yang diwariskan leluhur adalah sesuatu yang nyata. Kehamilan sebagai proses sakral. Kehamilan adalah proses sakral. Ada banyak adat dan ritual untuk merayakan momen perkembangan janin. Misalnya tradisi tingkepan atau mitoni di Jawa yang merayakan usia 7 bulan kehamilan dengan hal-hal serba 7, antara lain 7 jenis lauk, siraman dengan 7 jenis bunga, dan lainnya. Angka 7 adalah angka sakral dalam tradisi Jawa. Ada pula tradisi Mapanre Tumanggiden di Bugis yang secara harfiah berarti menyuapi ibu hamil dengan makanan sehat pada saat usia kehamilan 1 bulan. Di luar aspek ritual yang terkait dengan kepercayaan akan arwah nenek moyang dan hal tahayul lainnya, upacara, kumpul adat, syukuran, selamatan, dan ritual-ritual yang mengiringi ibu hamil adalah bentuk selebrasi kehadiran manusia baru di bumi. Hal tersebut juga merupakan apresiasi terhadap sosok perempuan yang mengandung. Proses upacara dan ritual membuat ibu hamil merasa didukung, ditemani, dan diperhatikan oleh keluarga besar dan masyarakat. Mereka mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang besar dari komunitas. Berbeda sekali dengan ibu hamil pada masa kelaparan saat perang di Belanda atau yang mengalami penyiksaan di kemah konsentrasi Nazi. Di masa modern seperti sekarang, ibu-ibu hamil memiliki tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, maupun tuntutan tempat tinggal. Secara fisik, mereka seringkali tidak mendapatkan cukup sinar matahari untuk mengekstrak vitamin D di dalam tubuhnya karena sibuk menghabiskan waktu dalam ruangan dan menghindari polusi. Kebutuhan nutrisi mereka juga seringkali tidak terpenuhi karena terbatasnya waktu dan penjual. Tidak heran jika ibu-ibu pun rentan dengan perinatal depression, baby blues, dan postpartum depression (PPD). Perinatal depression adalah depresi yang dialami selama masa kehamilan. Baby blues adalah kondisi low mood seperti sedih, lelah, mudah menangis, tersinggung, atau marah yang dialami ibu-ibu setelah melahirkan. Kondisi ini biasanya dialami 80% ibu-ibu dan bertahan paling lama 2 minggu setelah kelahiran. Sedangkan PPD adalah episode depresi yang dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan dan bisa dialami selama sebulan hingga 2 tahun lamanya. PPD jauh lebih intens daripada baby blues dan dialami sekitar 20% populasi ibu-ibu. Pada proses kehamilan, segala hal yang terjadi pada ibu sangat berpengaruh pada anak di kemudian hari. Anak-anak yang berada dalam kandungan ibu yang sedang depresi akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah pada temperamen, emosi, dan kognitifnya. Ekspresi gen pada bayi turut berubah dan terkena dampak dari perinatal depression atau depresi yang dialami ibu pada saat masa kehamilan. Ibu-ibu yang mengalami gejala depresi dan kecemasan pada masa kehamilan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami PPD setelah melahirkan. Ibu-ibu yang mengalami PPD biasanya lebih sering mengekspresikan emosi negatif kepada bayi sehingga bayi merasa tidak aman, tidak memiliki keterkaitan emosional dengan ibu, dan kesulitan mengembangkan kemampuan berinteraksi. Bayi-bayi ini memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami berbagai gangguan mental ketika mereka tumbuh remaja. Efeknya dapat berkali-kali lipat bagi anak jika ibu mengalami gangguan psikologis selama masa kehamilan. Semua kecemasan, depresi, dan perasaan negatif tersebut akan tertransmisi ke dalam gen bayi. Setelah kelahiran, ibu dan bayi dalam posisi yang rapuh dan rentan akan depresi.
Ibu yang mengalami baby blues dan atau PPD juga meningkatkan resiko bayi turut merasakan emosi negatif dari ibunya. Oleh sebab itu penting bagi ibu hamil dan pendamping di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan dengan emosi yang positif. Kabar baik dari epigenetik. Luka batin memang bisa diwariskan dari generasi ke generasi, entah karena fenomena epigenetik atau faktor perilaku. Misalnya seorang anak dibesarkan oleh ayah dengan cara kasar dan keras. Sang ayah tak pernah bicara dari hati ke hati, tak pernah memuji dan selalu memukul jika anaknya melakukan kesalahan. Anak yang besar dalam lingkungan seperti itu secara tipikal akan mengalami banyak masalah perilaku di sekolah dan lingkungan sosial. Anak itu tumbuh tanpa pernah mengenal emosi positif dalam hidupnya. Bisa jadi ia sering merundung teman sekolahnya dan tumbuh menjadi sosok yang kasar dan keras seperti ayahnya. Ketika ia memiliki anak, ia pun merawat anaknya dengan cara yang sama. Hal ini terus berlanjut ke generasi berikutnya. Apa yang ada di gen akan mempengaruhi perilaku kita. Lalu bagaimana kita berperilaku akan mempengaruhi gen kita, gen orang di sekitar kita, dan gen anak-anak kita. Inilah epigenetik yang sebenarnya. Fenomena epigenetik justru mengajarkan kita kesempatan bahwa segala hal bisa diubah, termasuk ekspresi gen kita. Riset-riset membuktikan bahwa olahraga, pola makan, dan pola hidup yang sehat dapat mengubah ekspresi gen kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita yang bebas dari gangguan mental dan penyakit fisik. Dalam sebuah riset tentang orang-orang yang sembuh total dari kanker tanpa obat atau tidak meminum obat sesuai anjuran dokter, ditemukan bahwa salah satu hal yang menyembuhkan mereka adalah adanya perubahan pola pikir dan pola makan secara radikal. Radikal yang dimaksud adalah mengubah total pola makan dan mengubah total bagaimana cara kita memandang hidup. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam tubuh kita, semua berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Siapkah kita memutus siklus? Kabar baik dari fenomena epigenetik yang bisa menjadi refleksi untuk kita sendiri adalah, siapkah kita memutus siklus yang selama ini menjerat kita? Orang-orang yang pernah mengalami gangguan mental cukup lama pasti akan sadar pada satu titik bahwa orang tua mereka memiliki gangguan mental yang serupa atau setidaknya memiliki kriteria yang masuk kategori mengalami gangguan dari orang tua. Banyak anak yang mengalami gangguan jadi takut untuk membesarkan anak. Mereka khawatir akan menurunkan pola yang sama di masa gen gangguan mental terwariskan ke generasi penerus sehingga mereka akan mengalami apa yang orang tua mereka alami. Ketika seseorang dengan gangguan mental memiliki kekhawatiran ini, sudah saatnya ia meniatkan diri dalam hati agar mau memutus siklus tersebut. Kita semua yang mewarisi penyakit fisik atau gangguan mental dari orang tua atau akibat pola asuh orang tua harus bisa mengambil langkah untuk menghentikan siklus ini. Buka dialog dengan keluarga kita tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ketika memahami apa yang terjadi pada saya bukanlah 100% akibat saya pun tak mau mengambil posisi untuk menyalahkan pihak luar seperti ibu, ayah, dan nenek saya. Menyalahkan tak akan pernah menyelesaikan masalah, maka saya memilih untuk menyelesaikan permasalahan mental saya dengan puluhan terapi dan antidepresan. Saya memilih untuk memaafkan ibu saya daripada menyalahkannya karena memahami bahwa ia juga korban kehidupan. Saya pun tak mau menyalahkan orang tua ayah saya yang membuat ibu saya merasa tertekan. Bagi saya tidak ada yang perlu disalahkan. Perjalanan terapi saya bersama psikolog membantu saya untuk menerima depresi saya dan memaafkan semua orang yang berkontribusi terhadap depresi saya. Selain itu, saya juga terus melakukan latihan mindfulness dan loving kindness meditation akan saya jelaskan di bagian higher meaning yang rutin saya lakukan. Saya ingin bebas dari depresi dan kebencian yang menyelimuti diri saya.
Orang tua saya juga sering bertengkar di rumah. Teriakan dan perkataan saling hina pernah mewarnai kehidupan kami. Bagi sebagian orang mungkin hal itu bukan masalah, tetapi bagi saya yang rentan terhadap depresi, hal itu memperparah kondisi saya. Keempat kakak saya tidak mengalami depresi seperti saya, tetapi ada pola yang berulang. Mereka menerapkan pola komunikasi teriak-teriak dan minim pujian kepada pasangannya. Untuk itu, saya sempat mengirimi mereka surat mengenai pola-pola komunikasi di keluarga. Harapan saya surat yang saya kirim ketika berada di Inggris itu bisa membantu kakak saya memutus siklus yang telah terjadi lintas generasi keluarga saya. Saya tidak ingin anak-anak mereka mengalami apa yang saya rasakan.